masuk satu tempat yang orang tuh apa ya, kayak mayat hidup jalan gitu. Robot. Kayak robot. Zombie. Kayak zombie. Kok gitu ya? Jadi orang jalan tatapannya kosong gitu, kayak terus pagi Pak. Ya itu doang. Jawabnya singkat. Itu kan kayak kita Ngeri ya. dengan bakat intellection tuh kayak ini orang kenapa ya? Apa ya yang dia alami di tempat kerja? Itu sampai akhirnya mikir, kalau saya di sini apakah nanti saya akan berpotensi seperti itu juga ya? Nah itu tuh udah mulai kepikir dari hari pertama kerja kan. Dan kayaknya ini yang dialami berjuta-juta umat pekerja ya. Kerja itu nggak pernah kebayang harus enjoy gitu. Yang penting sih dapat duit, harus menderita gitu. Jadi itu saya tahu gitu keluh kesahnya orang-orang di produksi seperti apa. Tapi begitu saya naik, saya seolah-olah membungkam tutup mata sama apa yang saya rasain 5 tahun belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar Positivity Podcast, teman-teman sadar bakat, aka teman-teman tahu diri. Di episode kali ini kita kedatangan tamu lagi dan tamunya sekaligus 2. Bentar. Emang saya tamu? Oh iya salah. Tamu. Ini rumah saya. Iya. Di podcast. Lebih tepatnya sekarang ada karakter yang muncul yang biasanya di background sekarang maju ke depan gitu ya, tampil. Hari ini kita punya suara-suara baru. Kalau yang di Spotify ya ada suaranya Kang Restu dan ada suaranya Mas Yusuf. Coba dites dulu dong suaranya. Halo dulu dong. Boy saya mainan dipencet bunyi. Teman-teman. Halo, Assalamualaikum. Ini ada Kang Restu ya dan ada Mas Yusuf juga. Halo Mas Yusuf. Halo. Kalau ada yang perhatikan sebenarnya di beberapa episode yang lalu Mas Yusuf itu sudah muncul. Ya jadi cameo dulu lah. Ya, ada yang jadi cameo, ada yang jadi background. Iya. Nah sekarang kedengeran langsung suaranya. Teman-teman di episode kali ini kita juga buat yang nonton di video terutama di YouTube tidak hanya kedatangan suara baru atau karakter baru, ini tamu baru, tapi juga tempat baru. Walaupun sebenarnya ini bukan tempat baru ya, tempat yang baru ditampilkan. Kenapa itu? Karena selama ini kita tempatnya di luar, nah sekarang ke rumah. Iya, kembali ke rumah. Alias ke kantor kami di Sleman di Yogyakarta. Dan kantor kami ini ya sederhana ya, termasuk gordengnya juga sederhana. Tolong, saya tahu ada yang mau mengomentari gordeng kami, boleh tulis di kolom komentar. Kok gordengnya? Nah, jadi kalau ada yang mau sponsorin gordeng boleh ya. Ibu-ibu yang jualan gordeng, Yang mau komentarin jam dinding ya boleh. ya boleh. Gerak-gerak dari tadi gitu ya. Gitu ya. Boleh. Jadi monggo ya mengomentari, ini kantor kami dan memang gak terlalu besar ya. Ruangannya gak terlalu besar tapi ya mungkin nyaman buat studio ya. Studio kan memang harus enaknya kedap, kecil gitu. Karena Mas Yusuf sebenarnya kan bukan tamu ya. Jadi yang tamu ini yang jauh nih dari planet lain. Sepertinya. Oh ya. Kau memang dari planet yang lain. Lanjutannya dong. Selalu bilang ingin kurus. Tapi makan jalan terus. Nah ini kenapa dari planet lain, karena ya biasa ya bercandanya Bekasi itu planet lain. Ya betul. Jadi Anda kalau ke Bekasi harus siapin paspor. Iya. Kok Sama cuma visa ya. paspor? Iya. Nah Kang Restu sekarang tinggalnya di Bekasi. Ya. Juga seorang praktisi talent mapping. Nah cuma kita pengen ngobrolin justru background Kang Restu sebelumnya. Dan mungkin kita juga bertanya-tanya ya, karena kita mungkin gak ada yang pernah di dunia tersebut gitu ya. Jadi dulu tersebut udah dari planet lain, dunia tersebut. Beda dunia. Nah jadi teman-teman, Kang Restu itu dulu berkarir sebelum sekarang full time jadi praktisi talent mapping di dunia pengembangan sumber daya manusia. Kang Restu dulu pernah berkarir di mana Kang? Di industri manufaktur. Nah industri Atau manufaktur. lebih tepatnya ya dunia perpabrikan. Dunia perpabrikan. Dan kenapa ini menarik? Kalau dulu kan salah satu episode yang juga banyak ditonton tentang cerita Mas Mufli sebagai ASN. Karena itu juga apa ya, profesi idaman banyak orang. Nah, dan tidak sedikit juga yang mengidamkan masuk industri manufaktur. Apalagi yang besar ya, gitu. Jangan disebut ya. Sebaiknya jangan disebut ya brandnya ya. Sebaiknya jangan ya. Jangan. Siapa yang mau ngedit video ini? Saya. Oke. Jangan disebut, tulis di captionnya.
Ininya aja, dulu di industri itu yang dibuat apa Kang? Bergerak di bidang manufaktur khususnya di apa namanya komponen mobil. Oh, komponen Ya, mobil. komponen lebih mobil. tepatnya. Jadi kalau disebutin ininya tahu Ya, gitu anaknya. nggak bisa nebak lah ya. Karena kan Ya. kayaknya itu aja ya. Iya iya. Di mana? Nanti teman-temannya komentar. Ada Kang Restu. Iya. Intinya sesuatu yang berhubungan dengan mobil lah. Iya, iya, iya. Nah, dan ya tentu teman-teman kebayang ya industri mobil kalau di Indonesia pasti besar gitu ya, dan banyak orang yang berlomba-lomba Kalau mau ke sana. kecil bajai Pak. Bukan Iya. Hot Wheels Pak. Mobilan. Hot Wheels Pak. Iya, iya, iya. Iya, yang kecil Hot Wheels. Nah, kita kan gak ada yang pernah berkarir di sana ya, Enggak. dunia industri manufaktur. Walaupun mungkin sering lewat kalau pagi-pagi atau sore-sore orang-orang yang masuk pabrik pasti rame gitu ya, pakai seragam. Tapi kita nggak pernah tahu tuh di balik tembok pabrik Ada apa? ada apa sih? Mana tembok Ternyata ada di tinggi. sini. Iya. Biasanya kan itu kan temboknya tinggi, Gerbangnya nggak ada tertutup. celahnya, Tuh. rapet gitu. Oh, gerbangnya tuh kayaknya dari besi gede gitu. Itu tuh Iya, iya. ya kalau kita lihat di film-film atau di TV kan ya gitulah ya, banyak conveyor segala macam. Iya. Itu sebenarnya gimana sih apa ya, dunia industri manufaktur tuh para pekerja pabrik itu ngapain sih sebenarnya tugasnya? Oke, ngomongin tentang dunia manufaktur ya. Ya. Dari mana dulu nih enaknya nih? Kerjaan itu rata-rata apa sih sebenarnya orang yang kerja di pabrik itu sama nggak sih? Apakah apa ya? Ada administrasi. Iya, ada- atau memang pengawas si pembuatan produk-produknya apa sih yang dikerjakan biasanya? Sebenarnya kalau secara apa saja yang dikerjakan di dalamnya itu kurang lebih sama sebetulnya. Ada bagian administrasinya juga, ada bagian office-nya juga begitu. Hanya saja karena memang berfokusnya itu kepada barang yang dibuatnya itu volumenya besar dan memang cukup besar juga kan si bentuk barang ukurannya itu gitu. Jadi memang bisa dibilang factory-nya itu lebih besar daripada office-nya. Oh, Itu yang mungkin terlihat sedikit jomplang gitu ya dengan ininya. Tugasnya tuh biasanya apa aja sih teman-teman yang kerja di pabrik itu? Dan pasti kan memang beda-beda ya karena kan produknya apalagi mobil. Masang komponen gitu atau gimana sih? Nah ini kerjaannya itu? Mungkin ini dulu ya flashback dikit ya. Sebenarnya tergantung teman-teman itu masuknya dari jalur mana dulu. Nah kalau saya pribadi memang dulu masuknya lewat jalur SMK kan. Jalur SMK. SMK apa jurusan? SMK-nya jurusan teknik apa namanya? Saya lupa jurusan. Teman-teman sebenarnya ini alasan Kang Restu ngeluarin tisu. Karena selama ini sudah berusaha dilupakan. Malah ditanyain lagi. Dan ini ditanyain lagi tuh berat gitu ya. Sampai SMK-nya jurusan apa lupa. Dan semakin berusaha diingat semakin lupa. Tata boga. Bukan. Kendali bukan sih? Kan juga. Komputer. Bukan. Perhotelan. Serius. Semakin berusaha diingat semakin lupa. Lupa. Pokoknya yang terkait dengan ini nggak sih? Otomasi. Mekatronika. Pokoknya otomasi. Betul. Kan? Iya. Jadi gabungan. Mas Restu tuh pernah masuk TV tau. Nanti ada ini ya, linknya ya. Jadi bisa before and after. Cuman akan susah mengenal. Betul. Yang mana yang masuk? Pangling. Lanjut. Ya, jadi jurusan mekatronika. Jadi mekatronika itu gabungan sebetulnya dari elektro, mekatronika, mekanik, terus ada Ika, juga Software apa? Ika. bukan. Ika. Udah, tolong elektro. mekanika gitu. Terus itu ada 2 Ika loh. Permesinan. Ikanya cuma 2 Pak. Iya. Ini saya seperti dihakimi ya. Kayak uji ya. Teman bukan podcast ini ya, persidangan ya. Dan rata-rata dari SMK jurusan itu masuknya ke pabrik dan ngurus bagian. Betul. Karena memang dari pihak industri sendiri datang ke sekolah lewat ada namanya BKK. Jadi hampir setiap setahun tuh mereka ngadain kayak semacam rekrutmen lah gitu ya. Jadi memang banyak dari situ. Kerjaannya berarti jadi operator sebagian besar. Iya. Dulu saya pribadi dari operator dulu Kang. Gitu. Jadi dari operator ya kerjanya sih cukup teknis ya. Jadi kayak
mengoperasikan mesin, gitu, terus membuat produk, gitu-gitulah. Yang memang pekerjaannya bisa dibilang flat gitu ya. Monoton ya. Oke. Nah, tapi berarti kurang lebih setiap orang yang bekerja di pabrik itu startingnya dari operator. Kalau masuknya lewat jalur SMK rata-rata begitu. Oh gitu. Berarti yang masif dan banyak jumlahnya itu rata-rata operator. Iya betul. Karena tadi kan memang di factory-nya tuh lebih besar kan daripada office sendiri gitu. Oke. Nah pertanyaannya, memang dari dulu milih jalur SMK untuk pengen jadi operator atau gimana nih? Hamnya? Sepanjang saya hidup 26 tahun ini nggak pernah sih ada yang bilang saya bercita-cita jadi operator. Nggak ada kayaknya. Mungkin belum ketemu aja. Mungkin sejak mobil SM. Ya lanjut. Lewat. Lanjut. Mungkin belum ketemu. Cuman memang banyak ya orang yang mau masuk pabrik gitu. Nah ini menariknya. Tergantung sudut pandang kita lihat dari mana. Apakah bekerja itu memang sebagai passion kita, sebagai jalan kita untuk menyalurkan hobi, bakat, minat, atau memang hanya sekedar cari cuan aja. Rata-rata motivasinya itu. Kalau hanya untuk mencari cuan besar banget tulisannya ya. Tapi dari rumah. Iya. Cuan dari pabrik gitu. Nanti diedit aja. Iya. Nah itu pasti banyak banget. Oke. Jadi rata-rata sebenarnya pengen masuk pabrik karena tahu kepastian gajinya dan tunjangannya plus lemburannya itu sih yang menggiurkan. Bahkan kadang lemburan itu lebih besar dari gaji pokoknya. Buat biaya tipes, tua sakit gitu ya. Namanya Muflih Patonnya kan ya. Berarti tolong dicari aja ya. Sebenarnya ya mungkin Kang Restu sendiri dulu dan sebagian besar teman-teman yang jadi operator itu sebenarnya motivasinya lebih ke ingin mendapatkan cari kehidupan lah. Iya, pekerjaan yang mungkin gajinya layak lah gitu. Betul. UMR lah minimal. Betul, karena memang pertama itu ya banyak juga dan memang saya pribadi awalnya nggak pernah kepikiran sebetulnya walaupun basicnya mekatronika ya. Walaupun dulu tuh saya senangnya multimedia malah. Jadi dulu di sekolah saya itu ada jurusan 2, ada mekatronika sama multimedia. Udah inget sekarang ya. Alhamdulillah. Jurusan lainnya juga inget. Multimedia inget dia. Ini menariknya, kenapa saya ingat? Karena dulu meskipun jurusannya mekatronika, eskulnya ikut multimedia. Gitu. Makanya sering ada guyon tuh Meka Media namanya gitu. Jurusannya Meka, eskulnya media gitu. Ambil multimedia sekalian. Jadi dulu sebenarnya dulu udah milih multimedia dan memang udah keterima juga. Cuman saran dari orang tua plus setelah konsultasi dengan guru, memang pada saat itu daya serap kerja yang paling cepat itu adalah dunia industri, yang which is itu mekatronika. Begitu. Akhirnya udah begitu keterima dua-duanya harus pilih salah satu kan, ambillah yang mekatronika. Dan ini kayaknya kebanyakan keputusan yang salah diambil banyak orang ya. Ada stereotip tertentu ya. Selotip Pak. Ada yang harusnya salah. Dibantuin lah. Yang membuat misalkan ada jurusan-jurusan tertentu yang lebih keren. Ini perspektif bagus nih. Ya bagus. Padahal multimedia kalau ditekuni ya lumayan ya kalau jadi YouTuber cuan. Iya, karena gini, waktu dari zaman SMP itu memang kayak sering hobi lah kayak bikin film pendek gitu. Terus jadi komposer lagu kali ya, bikin lagu pakai aplikasi gitu. Dan memang seneng banget sih dengan dunia broadcasting multimedia itu seneng. Cuma karena waktu itu alasan terkuatnya adalah cuan. Akhirnya ya udah kesempatan yang ada yang diambil ya itu. Nah ini teman-teman yang sedang menghadapi dilema ini. Ini ya banyak orang yang kemudian ini ya menyesali keputusan itu. Ketika prioritasnya hanya ya prospek kerja, gaji gitu ya. Oke. Nah terus saya mau nanya, enjoy nggak akhirnya kerjanya di industri? Tapi sebelum ke sana, berarti langsung keterima kerja ya? Langsung, saya cuma jeda, bahkan gini, kalau nggak salah lulus itu bulan Maret 2017. Dari Desember 2016 itu udah keterima. Gak seru. Kok astagfirullah? Gak seru. Harus ada ini klimaksnya. Gak ada itu. Gak ada drama-drama ya. Gak ada. Ya Allah. Saya butuh duit.
Syukur terima kasih. Gitu, Keren, karena keren, Dan, keren. dan itu mungkin yang menggiurkan dan ngebuat banyak anak-anak tuh Iya. ngejar ini Betul, ya betul. Bahkan gini, kepastian. mungkin ini trigger dari alumni itu cukup kuat juga ya. Jadi kan sering ya kayak mungkin alumni yang baru lulus dapat kerja terus tiba-tiba datang ke sekolah, cerita segala macam. Dan ini juga ya pelajaran buat para alumni ya. Jangan ceritain yang enak-enaknya aja. Nah, Saya salah satu korbannya. wahai adik-adik, sadari bahwa apa yang diceritakan alumni Anda tidak semua benar. Betul. Ada yang disembunyikan. Tidak semua dicintakan. Ya. Iya gajinya gede segala macam Benar. gitu. Iya taunya dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam gitu kan. Tapi emang harusnya gitu kan? Ya harusnya gitu. Iya. Kalau mau begitu ya. Gitu. Iya, Tapi iya. berarti nggak salah dong. Salah. Pabriknya nggak salah kan? Gak salah. Gak salah, cuma kitanya aja sih. Nah, ketika sudah diterima dan menjalani kesehariannya tadi yang cenderung monoton jadi operator mesin gitu, enjoy gak sih? Maksudnya apa yang dirasakan lah ketika itu? Pasti awal-awal kan semangat kan biasanya ya, yang pertama kali kerja Betul, gitu. betul. Nah, ya ini karena udah belajar TM juga ya. Jadi kan kalau di TM itu ada yang namanya 34 tema bakat. Ya. Ya, nah kebetulan waktu kerja itu saya pakai bakat nomor 35. Hah? Iya. Jadi ada yang namanya bakatku butuh. Nah ini buat orang-orang non Sunda ada terjemahannya ya. Iya, iya. Jadi iya. bakatku butuh tuh. Oh iya. Masa sih ya? Bener. Iya. Jadi Tolong dijelaskan, apa kujong sang itu tuh yang mana sih yang bagian ketawanya? Kalau abah yang ngomong, Iya. sama birokrasi. Iya, jadi bakatku butuh tuh ya karena memang ada Saking kebutuhan butuhnya. yang mendesak. Jadi mau nggak mau enjoy nggak enjoy itu urusan belakangan. Iya, the yang power penting, of kepepet. betul. Yang penting memang ya bisa menghasilkan uang yang cepat gitu kan. Dan kayaknya ini yang dialami berjuta-juta umat Iya. pekerja ya. Bukan cuma Betul, di betul, pabrik. Kerja itu kayaknya nggak pernah kebayang harus enjoy gitu ya. Yang penting sih dapat duit dan memang harus menderita gitu kayaknya ya. Kebanyakan pekerja itu gitu mikirnya. Iya, jadi kalau ngomongin dari segi enjoy nggak enjoy, dari hari pertama kerja itu sebenarnya udah ngeliat kayak sebenarnya ini bukan dunia gua, Ya, gitu. Dari bisa awal bertahan tuh, gak sih gitu ya? karena gini, ya kita dengan yang seneng hahi ngobrol Iya. gini gitu kan, Ketemu orang. gitu, terus tiba-tiba masuk satu tempat yang orang tuh apa ya, kayak mayat hidup jalan gitu. Robot. Kayak robot. Zombie. Iya kayak zombie. Kok gitu ya? Jadi orang jalan, tatapannya kosong gitu kayak terus pagi pak, ya gitu doang. Jawabnya singkat itu kan kayak kita Ngeri ya. dengan bakat intellection tuh kayak ini orang kenapa ya? Apa ya yang dia alami di tempat kerja? Itu tiba-tiba muncul pertanyaan seperti itu. Sampai akhirnya mikir kalau saya di sini, apakah nanti saya akan berpotensi seperti itu juga ya? Nah itu tuh udah mulai kepikir dari hari pertama kerja ketika berinteraksi sama karyawan-karyawan. Dan ini nggak cuma 1-2 orang ya? Mayoritas sih, mostly sih. Saya kebayang sih kalau saya kayak Karbes ya? tuh gitu masuk. Wah seru banget. Bisa jadi. Orang-orangnya, wah gue banget nih gitu ya. Ya. Ada apa yang itu pak? Hah? Ada apa yang itu? Saya hidup pak. Ini jujur ya, itu kesan pertama saya ketika pertama kali kerja. Cuman itu tadi karena bakat apa karena butuh aja sih sebetulnya. Akhirnya enjoy nggak enjoy, capek nggak capek itu urusan sekian. Yang penting gimana caranya konversi jadi uang itu cepat. Gitu. Apa yang dulu paling menguras energi kan? Yang paling bikin lelah? Ya atau stres lah, atau burnout kata anak-anak sekarang. Jangan bilang atasan ya. Sudah tidak terikat pak. Iya. Tapi di sensor aja namanya ya. Yang paling ngerasa ya paling berat gitu. Oke, tadi mungkin kan dari awal atau setelah sekian lama. Oke, jadi tadi kan sempat cerita ya bahwa meskipun jurusannya mekatronika tapi punya hobi di bidang multimedia. Jadi dari dulu tuh memang senang ketemu orang, senang berorganisasi, senang untuk selalu inisiatif jadi MC lah, jadi bagian-bagian senang ngomong lah intinya gitu. Tiba-tiba dihadapkan pada situasi yang mengharuskan kita diem di satu tempat ya menghadapi satu mesin, berdiri hanya sekedar mencet tombol-tombol begitu saja gitu ya. Dan itu dilakukan berjam-jam gitu. Itu sih yang bikin kayak enak ya kayaknya. Kayaknya menguras ya. Iya. Itu menguras banget ini. Jujur Ada. Cerita Iya. berdiri. Iya. Nanti kita ke beliau ya. Saya masuk. Oke. Enggak. Seru. Kan kelihatannya yang Iya.
Sebentar, betul. sebentar, nanti kita tanya kenapa. Tapi bentar, Iya, iya. saya boleh describe Iya, dulu iya. ya. Ini buat teman-teman yang hari ini masih di dunia industri. Ini enggak kok. Cari pekerjaan ini aman. salah. Barang yang cocok. Orang yang cocok. Nyapu-nyapu. Cuma memang untuk saya pribadi mungkin seperti itu pandangannya. Tapi ya ini halal, ini betul, pekerjaan betul. yang baik. Ada jutaan keluarga yang terhidupi Iya. dengan pekerjaan ini gitu. Tapi memang ini pribadi aja sih Iya. gitu. Kang sendiri, Aman Pak? Aman. Kang sendiri kenapa ngerasa kok kayaknya dunia itu nggak cocok? Ada bakat apa yang tidak tersalurkan? Ada bakat lemah apa yang kayak sebenarnya lebih cocok buat orang-orang yang gini deh? Konsistensinya saya lemah Pak. Konsistensi patuh dengan aturan yang kaku. Prosedurnya ketat. Ngikutin Seneng, prosedur. apa maksudnya aturan tuh emang harus ada ya. Tapi Iya. nggak yang rinci banget gitu loh. Rutinitas yang terus-menerus gitu ya. Senang dengan aktivitas brainstorming, tapi kan kalau di sana tuh apa Ketemunya mesin kan? mesin dan memang kayak strict banget sih hierarkinya gitu. Oh. Itu yang kayak ngerasa oke, memang ya saya datang untuk disuruh gitu, bukan untuk disuruh mikir. Oh gitu. Datang untuk disuruh ya. Kayaknya ada pengalaman pribadi gitu. Walaupun beda dunia. Kayaknya kalau soal susah untuk mengutarakan pendapat dunianya mirip. Mirip sih. Mau dibahas lagi. Tapi sebenarnya ini apa sih bakat yang disadari Kang Restu yang sebenarnya saya tuh lebih senangnya gini gitu. Sebenarnya butuh aktivitas ini tapi di sana tuh nggak ada menurut Kang Restu. Yang paling nggak kepake lah bakat kuat yang sebenarnya butuh tapi paling nggak kepake. Dan sehingga jadinya memutuskan untuk resign. Cepetan ya. Tahu-tahu lu bisa. Ini masih menit ke 10 Pak. Jangan dulu ke situ Pak. Iya. Karena kalau dulu sih mungkin karena belum tahu tentang bakat ya, tapi udah ada apa kayak semacam sense of kesana gitu. Iya. Nah, ada sebenarnya bakat yang tidak terimplementasi di tempat kerja, tapi itu bisa diaktualisasi di luar gitu. Kayak contohnya misalkan di tempat kerja itu kan ada apa namanya DKM gitu ya, Dewan Kemakmuran Masjid gitu. Saya ikut di DKM itu. Nah, pasti kata makmur kan? Iya. Ada tempat makan enak. Siap. Harus hati-hati ya kalau sama Mas Yusuf tuh ya. Ya jadi dulu di DKM itu bakat yang tidak teraktualisasi di tempat kerja saya aktualisasikan di sana. Contoh misalkan saya buat program. Jadi alhamdulillahnya itu ketua DKM-nya memang baik gitu ya. Dia percaya dengan kemampuan dari masing-masing anggotanya itu. Jadi dibebaskan silakan bikin program kerja yang penting guideline-nya seperti ini gitu loh. Jadi di sana saya bisa bikin program kerja, bisa diskusi, bisa membuat keputusan segala macam termasuk kayak nyari pematerinya, jadi MC-nya gitu. Itu dan yang ini jadi ruang berkreasi ya. Ruang berkreasi baru. Bakat nomor satunya apa? Ideation. Teman-teman, bakat ideation ku tuh senang berkreasi, mencari ide baru, gagasan baru. Memang nggak suka kalau terlalu terlalu banyak batasan. Gitu. Iya. Karena ideation kan kreativitasnya Out tinggi. of the box lah ya betul. gitu. Ada satu quotes yang saya suka. Jadi lupa. Close banget itu. Bagus banget. Keren. Quotes of the day. Iya. Itu jadi thumbnail ya. Iya. Quotes of the day. Saya lupa. Dan memang manusia itu tempatnya lupa. Gak apa-apa. Tadi orang lupa dia. Tapi menarik. Jadi teman-teman, ya mungkin ini tips juga kali ya. Yang Mumpung ingat. mau ingat. Rutinitas mematikan kreativitas. Dah. Oh. Ada yang gak Gak sabar ngobrol lagi setelahnya nih. Oh jadi, nah ini mungkin yang saya dapat teman-teman yang mungkin sekarang sedang ya berjuang dengan karirnya dan sadar memang gak tepat dan belum tahu gimana caranya mungkin cari karir yang baru atau peran yang baru. Tips dari Kang Restu tadi mungkin bisa membantu lah untuk beradaptasi saat ini. Hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sesuai dengan bakat di kerjaan, kita bisa mencari aktualisasinya di luar pekerjaan. Walaupun pasti nambah waktu dan energi. Mau nggak mau. Cuma karena itu kita senang mungkin jadi kayak nge-charge nggak sih? Betul. Justru malah yang ditunggu tuh itu. Kapan ke masjid? Iya betul.
kapan kan itu kan setiap hari Jumat kan. Iya. Kapan nunggu Jumat, terus kapan saya juga di luar pekerjaan ada aktivitas juga kan kayak misalkan di komunitas segala macam. Ya itu yang ditunggunya. Jadi kapan weekend gitu. Oh gitu. Jadi ke pabrik cuma hari Jumat. Hatinya. Oh. Semangatnya hari Jumat gitu ya. Itu menarik ya. Nah, tadi waktu Kang Restu cerita ya, di sana orangnya kayaknya kaku-kaku. Terus kok semua yang dilakukan tuh rutinitas yang gitu-gitu aja ya. Saya kan udah bilang kayak duduknya gantian. Terus Saya terintimidasi banyak aturan yang strict dan ketat, prosedur yang harus diikuti. Kang Restu kan ya dengan bakat konsistensi lemah, terus butuhnya ruang kreasi kan terkuras ya. Saya mau jawab jujur apa jawab aman? Jawab jujur yang aman. Cuma gitu tadi ketika Kang Restu cerita dengan, aduh ini tuh kayaknya penderitaan deh buat saya. Saya memperhatikan sebelah Kang Restu nih Mas Yusuf, ekspresinya buat yang nonton video, kok berbinar. Kok antusias mendengarkan dunia yang begitu teratur, sistem dan mesin yang begitu prosedural. Kenapa nih Mas Yusuf? Mungkin kalau ada profesi yang di lampu merah itu, lampu pertigaan itu, perempatan tuh, ada yang profesinya cuma ketik merah. Itu kayaknya tertarik gitu. Nah sekarang kita ke Mas Yusuf dulu nih, karena menarik. Kok bisa, tadi saya menangkap kayaknya Mas Yusuf justru tertarik gitu dengan dunia yang begitu teratur kayak dunia pabrik. Kenapa Mas? Itu kan persepsi Kang Jaka ya dan asumsi Kang Jaka ya. Bisa aja ya saya menertawakan. Oh enggak sorry bercanda ya. Ya, tapi yang pertama tuh bener biasanya. Oh gitu. Iya. Ya bisa jadi sih ya. Saya kalau bercanda suka serius. Iya. Jadi pas tadi dengerin ceritanya Kang Restu tuh seru banget gitu ya. Seru banget. Gak relate ya? Iya seru gitu. Beda nih ya teman-teman. Gitu. Jadi yang terbayang gitu ya, begitu masuk itu kita sudah disambut, saya sudah disambut dengan mesin-mesin yang besar gitu ya, yang semuanya itu serba rapi, teratur, sistem kerjanya serba jelas, even mungkin di setiap tembok itu sudah ada rules menggunakan alatnya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu ya. Iya betul. Ini lupa, yang ini bisa kan? Padahal belum pernah masuk. Udah kebayang. Luar biasa. Ini the power of bakat teman-teman ya. Maaf ya, kalau 6 tahun saya di pabrik tidak berbekas. Memang selewat-selewat doang. Yang bisa jelaskan dengan lengkap kok Mas Yusuf ini penting banget loh teman-teman. Jadi ya kalau cocok bakat ya, malah jauh lebih bisa membayangkan dan relate ya. By the way di antara berempat ya, cuma saya doang. Kayaknya. Ya enggak, yang enggak pernah punya pengalaman kerja di industri, enggak pernah punya pengalaman kerja di birokrasi gitu ya, di korporasi gitu. Jadi ya saya anak polos aja sebetulnya. Kenapa Mas? Kira-kira ada dorongan bakat apa yang ngebuat kok senang semua dengan kerapihan keteraturan itu gitu? Ya jadi kalau tadi Mas Restu sudah sempat mention ada 34 tema bakat gitu ya. Dan si 34 ini dikelompokin jadi berapa kelompok gitu ya. Saya jadi bisa ngambil kesimpulan kalau mau kerja di industri manufaktur itu butuh banyak bakat relating talents. Iya. Relating? Iya. Bukan. Relating talents with mesin. Oh, betul. Iya, striving talents ya. Betulin lagi tadi. Iya. Bukan. Macam apa ngobrol sama mesin? Rasanya relating talents banyak. Ya disiplin gitu ya, konsistensi dan memang itu ada di saya dan kuat. Sehingga memang ketika mendengar ceritanya Mas Restu, saya tuh udah bisa merasakan enjoy-nya gitu ya. Iya, saya kalau mengerjakan sesuatu butuh prosedur yang jelas. Jadinya saya lebih terarah ngerjainnya gimana gitu ya. Termasuk tadi konsistensi mematikan rutinitas mematikan kreativitas. Mas Yusuf gak setuju ya? Setuju. Nggak, tapi justru dengan rutinitas itu bisa memacu kreativitas bagi saya. Menarik ya. Beda bakat ternyata cara pola berpikir juga bisa berbeda. Dan dengan rutinitas yang jelas harian, saya bisa menata pikiran saya, menata perasaan saya. Ketika butuh ide-ide baru akan lebih mudah untuk nyari gitu. Kalau saya nyari ya, karena edition saya nggak begitu kuat sebetulnya. Baik. Teman-teman, kalau yang relate dengan Mas Yusuf ya, berarti justru tempat Anda di dunianya Kang Restu dulu ya.
gitu Bisa di jadi. dunia. Kita mau bertukar. Mau sih program TV. Jadi ya teman-teman ya itu ya, kita sebenarnya poinnya bukan menyalahkan atau menjelekkan industri atau pekerjaannya, tapi kita harus sadar nggak semua tempat, profesi, pekerjaan tuh cocok buat semua orang. Iya, betul. Nah, ini pas banget nih tamu kita nih, kontras. Oke. Kontras iya sih. Kontras semua. Ukurannya. Iya. Oke. Nah, terus gimana Kang Restu survive dari industri itu? Oke. Bisa bertahan maksudnya Iya, sampai. bisa bertahan. Masih bertahan nggak ngomong? Sudah tidak. Jadi spoil tadi di spill. Iya, Kang Restu ini sudah resign ya dari pekerjaannya di dunia pabrik, industri manufaktur. Sekitar 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Nah itu apa yang akhirnya memutuskan? Apa yang membuat memutuskan untuk bisa akhirnya keluar deh gitu? Oke. Jadi memang struggle-nya cukup ini ya, cukup berat juga. Jadi memang dari tahun pertama tuh kayak sering ngobrol juga kan sama orang tua kayak, oke 1 tahun aja ya gitu. Tapi dipikir-pikir kok kayaknya masih ada kebutuhan ya di rumah ya. Wes, alhamdulillah diperpanjang kontraknya lanjut tahun kedua. Tahun kedua ngobrol lagi kan, udah ya 2 tahun aja ya. Gitu. Dari tahun pertama ya, dorongan untuk keluar itu ada. Lebih tepatnya ya karena nggak sesuai aja sih. Iya. Nah akhirnya baru pecah telurnya tuh di tahun ke-6 sebetulnya. Kuat juga ya. Selama itu ya. Iya. Karena tadi mungkin ada kompensasi. Itu loh. Iya, ada kompensasi pekerjaan atau aktivitas di luar pabrik yang nge-charge lah gitu ya. Jadi ya sebenarnya pelipur laranya itu aja sih. Gitu dengan aktivitas di luar, ketemu sama teman-teman di komunitas. Konsep gitu. program. Konsep program betul, dikasih wahana bermainnya tuh di luar lah. Rekreasi gitu ya. Betul itu sih. Gitu. Nah tapi memang apa ya turning point kenapa akhirnya memutuskan untuk resign itu karena pada saat jadi kurang lebih kan 6 tahun kerja ya. Nah di tahun kelima itu sebenarnya mau di tahun kelima, sejujurnya mau di tahun kelima. Cuman memang alhamdulillah di tahun kelima dapat promosi waktu itu. Dapat promosi untuk pindah dari operator produksi itu untuk ya sedikit agak naik lah ke administrasi, ngurusin administrasi. Oke. Di office ya kalau ini ya? Ya betul. Jadi tengah-tengah lah antara office sama produksi begitu. Nah saya berpikir kayak mungkin ini chance baru kali ya. Gak ada salahnya kita coba kan. Akhirnya ya udah coba untuk lanjut lagi. Ternyata tetap ya. Ya ruang berkreasinya mungkin ada ya. Nambah lah gitu. Karena memang diberi kesempatan untuk mengambil keputusan walaupun sedikit. Gitu. Relatingnya juga ada. Lebih banyak lah. Ada. Cuman memang karena pertama mungkin ya karena sudah settle juga kan perusahaannya gitu. Hierarkinya juga cukup ketat. Itu sih yang ngerasa jadi kok kayaknya bukan makin enak ya. Malah jadi semakin kita sama yang produksi ditekan juga begitu ya untuk ke atas. Dari yang atas juga menekan kita. Jadi kalau sekarang ada istilah sandwich generation tuh kayaknya saya lewat lapisan tengahnya. Dihimpit dari atas dan bawah. Thinking talent squad, bakat-bakat thinking talents yang Kang Restu kuat apa aja sih? Ada intellection, terus ada ideation tadi ya. Ideation, ada learner juga. Input juga. Konteks juga. Jadi dari 8 thinking talent 5 kuat semua. Dan kebayang kalau kerjanya administratif dan rutinitas banget. Waduh. Betul. Oke. Apa yang paling jadi trigger tuh akhirnya udahlah ngambil keputusan aja. Boleh bukan? Iya boleh dong. Justru. Unlock ya. Oke, ya sebenarnya sih tadi ya yang disebutin gitu bahwa memang dari awal sudah tahu ini nggak sesuai dengan bakat. Walaupun belum kenal talent mapping ya dulu ya. Waktu itu belum kenal gitu. Dan merasa ada opportunity yang lebih, meskipun dari segi finansialnya belum ada waktu itu. Cuman kayaknya saya bisa lebih perform deh di sana. Udah ada sense ke arah sana sebetulnya. Jadi trigger-trigger kayak gitu sih. Sama ya satu sih sebetulnya yang aduh ini maaf ya kalau agak menyinggung. Cuman semoga enggak sih. Kan Abah itu sering bilang ya. Jadi by the way ada Abah Rama ya namanya. Yang menemukan dan mengembangkan talent mapping ya. Jadi kalau kita belajar TM itu kan ada yang namanya karakter kinerja sama karakter moral ya. Nah moral itu ya menyangkut soal moralitas. Nah mungkin agak sedikit ke senggol di moralitasnya aja sih. Kenapa? Namanya di kita tadi. Ya ketika saya di posisi yang baru di administrasi. Karena kan memang kita ini tengah-tengah posisinya kan.
harus merekap semua administrasi yang berhubungan dengan produksi begitu, terus harus disampaikan ke atasan, nanti atasan yang menyampaikan lagi ke yang atasan gitu. Nah, ya sebagai apa ya, karakter moralnya kan harus kuat. Apa yang ada di lapangan harus kita sampaikan sebetulnya, apapun itu gitu. Tapi memang pada kenyataannya ya entahlah, mungkin menjilat ya. Frontal sekali Anda, Pak. Istilah kerennya data beautifying. Nah, betul. Mempercantik data. Ya, betul. Mungkin lagi. Sempat mengalami fase-fase itulah kayak. Dan itu apa ya, bertentangan dengan prinsip-prinsipnya Kang Restu gitu. Betul sih, ya kayak Mas Restu ini agak naik turun, bisa agak distabilin gak ya? Stabilin gimana Pak? Datanya. Oh, kenapa nggak distabilin mesinnya aja Pak? Gitu. Oh, ini harus cepet-cepetnya reportnya gitu. Akhirnya ya sudah, karena itu kan ada empati, ada belief kuat, jadi kayak nggak enakan gitu loh. Buat komennya juga lemah, betul. Kalau saya simpel aja tuh, kan tadi minta distabilin gitu ya udah saya coret aja kan. Itu stabiloin. Stabiloin Pak. Ya jadi karena bakat komennya lemah, terus tapi empati beliefnya kuat, jadi ada rasa nggak enak, takut menyinggung perasaan gitu. Nah, saya tidak betah di posisi seperti itu. Saya tahu itu salah, cuman saya nggak berani untuk menyampaikan. Akhirnya ya itu jadi menumpuk, ya sudahlah. Oh, berarti selain tadi ya ketidaksesuaian dengan bakat, perannya yang kemudian menjadi trigger pemantik adalah ini sudah mulai sampai tidak hanya masalah kecocokan karakter kinerja, sudah mengganggu karakter moral atau prinsip-prinsipnya Kang Restu gitu ya. Betul. Mirip cerita Anda juga ya. Cuma ini kayaknya ini tuh kayak apa ya, dunia yang mirip tapi beda kutub. Iya. Karena gini masalahnya, saya di 1 tahun terakhir itu mengurusi administrasi kan di produksi. Tapi 5 tahun saya di produksi, jadi itu saya tahu gitu keluh kesahnya orang-orang di produksi seperti apa. Tapi begitu saya naik, saya seolah-olah membungkam, tutup mata sama apa yang saya rasain 5 tahun belakangan. Dan ada empati ya. Dan ada empati jelas. Berat banget. Itu kayak wah mengkhianati 5 tahun saya nih. Dasar pengkhianat. Pas diri sendiri. Betul. Iya itu sih. Nah ketika memutuskan resign kan ya harus tahu juga kan apa yang mau dilakukan selanjutnya. Nah itu akhirnya memutuskan resign itu udah tahu belum sih mau ngapain? Nah, ini. Tahan dulu. Oke. Berikutnya kayaknya. Oke. Bisa. Karena teman-teman kita akan dengar cerita kok bisa Kang Restu yang dari dunia pabrik yang ketemunya mesin sekarang jadi praktisi talent mapping yang justru dia mikirin dan mengembangkan manusia. Nanti kita dengar ceritanya di episode berikutnya. Tahan dulu. Dan mungkin nanti juga ada topik-topik menarik lain buat teman-teman yang saya juga mau dong switch karir dan mungkin switch karirnya ekstrim gitu ya kayak Kang Restu. Nah mungkin nanti bisa belajar di episode berikut. Tapi sebelum tutup menarik ya. Buat saya pribadi yang memang tidak di dunia anda ini. Iya. Karena di dunia mana sih Pak? Iya. Jangan makhluk lain. Jadi kadang saya mendengar cerita orang-orang di sekitar saya gitu ya, termasuk cerita-cerita klien gitu, berpikir apa sih yang bikin sulit gitu untuk ngambil keputusan? Kan sudah jelas ya, nggak enjoy, gitu kan. Terus tidak bisa menikmati, stressful. Kan tinggal ngajuin surat resign, diterima resignnya, udah gitu ya. Saya empatinya 7 terkuat ya, 7 teratas ya. Anda berapa Pak? Empatinya Pak? Saya gak ada empati. Gitu-gitu aja. Pak Yusuf berapa empatinya Pak? Ya di sebelah kanan. Gimana Pak? Agak ke bawah. Ke bawah di mana? Masih tengah-tengah. Oh, 3, 4? Enggak lah. Saya tidak empatiles itu ya. Empati free aja kalau saya. Oke ya. Buat Mas Yusuf sebenarnya kan sudah jelas tanda-tanda dan apa ya. Ya jadi kalau Mas Yusuf kalau sudah memenuhi kriteria tertentu ya sudah resign aja gitu. Apa sih gitu Pak. Oh enggak gitu ya. Gimana sih? Gimana ngejelasinnya ya? Ya emang senangnya ngobrol sama mesin sih. Mas Yusuf kayaknya bahasa mesin. Susah. Jadi kalau logikanya belum terpenuhi itu kayaknya masih kurang ya. Iya. Begitu udah nih, ya udah, yes gitu kan. Nah, menarik ya teman-teman. Jadi orang pun dalam mengambil keputusan tuh beda-beda kayaknya ya. Ada yang punya bakat relating talents kayak empati, komponen-komponen emosi itu jadi terlibat lah dalam proses berpikir. Kebetulan Mas Yusuf bakat empati relatif lemah dan thinking talentsnya kuat, terutama analytical ya Mas. Iya, analytical kuat, deliberatif kuat gitu.
Jadi ya kalau sudah ada datanya, benar datanya, Ya udah, apalagi gitu ya. tinggal check out ya Pak. Kok salah ya? Semudah itu. Iya, iya, iya. Ini menarik juga dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa jadi tenang ya. Yang kok saya overthinking ya, kok saya galau berkepanjangan ya, kok saya nggak bisa ngambil keputusan. Ya bisa jadi ya cara teman-teman mengambil keputusan memang berbeda dengan yang lain, butuh faktor-faktor yang berbeda untuk bisa mantap dan yakin. Bahkan mungkin ada yang nggak perlu mikir ya. Iya. Ada kenalan kita yang nggak perlu mikir udah yakin gitu. Iya. Betul. Jadi gibah. Mau sebut nama nggak? Kenalan yang mana nih? Yang di episode sebelumnya, bukan ya? Belum pernah pernah jadi cameo. Jadi kamu ya Pak. Tapi nggak berani ngundang Pak. Iya. Kalau yang itu Pak. Iya, Nanti kenapa? aja. Perlu- Topik khusus aja kayaknya. Khusus lah. Perlu di spill inisialnya. Sama inisialnya ya. Udah. Jadi ya teman-teman nikmati prosesnya lah ya. Cuma mudah-mudahan dari cerita tadi jadi mendukung teman-teman lah untuk lebih memperjelas hidup, mengambil keputusan yang terbaik buat teman-teman dan bisa lebih teman-teman nikmati. Betul. Itu dulu untuk episode kali ini. Sudah berapa menit? Nggak tahu nih. Belum ada timernya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kayaknya sih komposisinya masih sama. Masih dengan Kang Restu dan Mas Yusuf juga. Mudah-mudahan kita segera take lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.